Fenomena love scam semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, khususnya di kalangan masyarakat perkotaan dan pengguna aktif media sosial. Kejahatan love scam menjadi ancaman serius, tidak hanya karena aspek kerugian materi yang ditimbulkan, namun juga karena efek psikologis dan sosial. Yang dialami korban love scam umumnya mengalami trauma emosional mendalam, kehilangan rasa percaya diri, hingga tekanan sosial akibat rasa malu. Dan kita akan membahas perbincangan kita bersama dengan Jovita Verliana selaku psikolog anak remaja dan juga keluarga. Halo, selamat siang Anti Jo, apa kabar? Selamat siang Lintang, kabar baik. Lintang gimana kabarnya? Baik juga Anti, terima kasih sudah bergabung di Halo Indonesia. Langsung saja ya Anti Jo, tadi sempat disimpulkan bahwa Ketua Cyber mengumumkan bahwa banyak sekali korban karena mereka diam, tidak melaporkan. Sebenarnya kalau dari kacamata psikologi, mengapa korban-korban itu diam dan juga enggan begitu untuk melaporkan, atau ada rasa malu kah, atau banyak sekali ancaman-ancaman dari pelaku cyber atau love scam itu sendiri? Anti Jo? Iya, betul. Pertama, memang ini kan terjadi sangat banyak ya, karena menurut Indonesia Anti Scam Center aja sepanjang tahun 2025 itu ada 3.494 kasus love scam dengan total kerugian mencapai 49,2 miliar. Nah, kalau ditanya kenapa sih bisa mereka tuh nggak ngelapor? Karena si pelaku ini kan masuknya secara perlahan, dan si korban pun awalnya tuh punya kebutuhan yang memang sangat mudah untuk didetek bagi para pelaku ya. Misalnya contohnya ciri calon-calonnya adalah sedang mengalami kesepian emosional, misalnya baru putus, bercerai, ditinggal pasangan, kurang dukungan emosional seperti itu. Kemudian kebutuhan afeksi yang sangat tinggi, misalnya orang-orang yang sangat butuh perhatian, pujian dan juga validasi. Bisa juga orang yang memang punya harga diri yang rendah atau memang dia sedang rapuh, misalnya merasa kurang layak dicintai, sulit kata tidak gitu ya. Dan orang-orang yang juga minim literasi digital serta punya kepribadian empatik dan penolong, misalnya orang-orang yang mudah iba nih. Kemudian cenderung menyimpan hubungan rahasia dan juga mengalami tekanan hidup. Jadi sebetulnya ini kan masuknya secara perlahan dan ada kebutuhan dari pihak si korban. Nah, jadi si korban pun akan merasa iya ya, ini juga salah aku gitu loh. Aku punya andil di sini, kenapa aku kok bisa percaya banget? Dan itu kan berjalannya nggak langsung satu kali kan, ada beberapa kali gitu ya. Jadi benar-benar smooth dan mereka merasa bahwa ya ini juga memenuhi kebutuhan dia, dan dia kok bodoh banget pada saat ketahuan gitu ya, kok bodoh banget bisa kena gitu. Dan kemudian setelah itu ya ada juga karena rasa malu, kemudian juga merasa bahwa ya udahlah percuma juga dilaporin, toh juga nggak bisa dapat balik juga uang aku gitu, jadi udah putus asa duluan. Nah, itu biasa alasan-alasannya kenapa mereka itu cenderung kurang berani atau kurang mau buat melapor. Oke, baik. Mungkin keputusasaan dan juga ini treat dari pelaku begitu berawal dari kedekatan emosional seperti itu ya, Anti Jo ya. Betul Sampai akhirnya sekali. mungkin korban ini juga ya sudahlah pasrah saja seperti itu. Tapi justru banyak sekali korban diantaranya adalah mereka yang sudah menikah, sudah berkeluarga. Dan juga banyak dari mereka adalah perempuan, Anti Jo. Ini mengapa bisa begitu? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi fenomena ini memang tidak bisa disederhanakan sebagai kurang cerdas atau kurang setia. Karena banyak perempuan menikah itu berada pada fase kelelahan emosional, merasa kurang dihargai, kurang didengar, atau sedang kesepian secara psikologis. Meskipun secara status itu dia memiliki pasangan. Nah, pelaku love scam ini sangat ahli membaca celah ini. Mereka itu datang sebagai sosok yang penuh perhatian, sabar, dan juga bisa memberikan validasi secara emosi. Nah, ini sesuatu yang memang sedang langka dirasakan sama korban. Jadi yang dieksploitasi itu bukan status pernikahannya, tapi kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dari si korban. Oke, baik Anti Jo. Selain itu, banyak dari mungkin korban ini juga tidak bukan hanya masyarakat biasa atau juga warga dengan profesi yang biasa saja. Namun ini banyak dari mereka yang justru berprofesi dengan literasi digitalnya yang harusnya mereka sudah tahu begitu ya secara profesional. Ada dari dokter, lawyer, entrepreneur, bahkan mereka juga masih terjerat. Apa yang membuat mereka begitu terlena sampai akhirnya tidak mementingkan ini apakah tipuan, apa scamming atau seperti apa? Anti Jo, mengapa bisa begitu? Halo, Anti Jo? Iya, jadi kecerdasan intelektual itu tidak otomatis melindungi dari manipulasi emosional.
kali Ya. terlalu percaya bahwa dirinya itu enggak mungkin tertipu. Oke. Pelaku memanfaatkan empati, rasa ingin menolong, dan kebutuhan akan pengakuan. Nah, hal ini yang dimiliki oleh siapapun tanpa melihat latar belakang pendidikan. Jelas nggak ya suara saya? Baik, jelas sekali Antijo. Lalu Antijo, sebenarnya apa dampak dari korban mungkin yang sedang mengalami love scamming begitu? Apakah mereka juga secara psikologis mereka hancur atau mungkin apa yang mereka rasakan sampai akhirnya berdampak dari psikologisnya? Nah, iya, jadi kalau dilihat dampak memang setiap orang bervariasi ya. Yang pasti ada kesedihan yang mendalam, trauma, kemudian juga merasa bersalah, merasa dirinya sangat bodoh, kemudian akan menurunkan kepercayaan diri. Nah, pada saat memang uangnya itu sudah banyak habis, apalagi biasanya tuh pelaku itu sangat pintar. Jadi si korban itu nggak hanya menghabiskan uangnya, tapi juga bahkan meminjam ke orang lain untuk memberikan kepada si pelaku gitu kan ya. Nah, jadi udah otomatis dampak berikutnya adalah memang kemiskinan finansial. Nah, kemudian ada juga yang saking hopelessnya bisa sampai depresi atau bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri. Oke, baik. Antijo, lalu banyak mereka juga yang masih diam begitu ya, korban malu mungkin, atau ada ancaman-ancaman penyebaran video pornografi atau sebagainya. Lalu sebagai keluarga, sebagai teman ataupun orang terdekat, apa yang harus kita lakukan agar mereka bisa berani untuk speak up dan juga menceritakan jujur-jujurnya agar mereka juga tidak mengalami mental health seperti itu, Antijo? Nah, iya, jadi kalau sudah terlanjur sebagai korban love scam, jadi yang harus dilakukan apa? Satu, hentikan rasa malu dan menyalahkan diri, karena memang udah nggak ada gunanya, udah terlanjur kejadian kan, udah lewat. Kemudian yang kedua, amankan juga bukti digital. Jadi simpan semua percakapan, bukti transfer, rekaman, ancaman, akun pelaku atau kronologi kejadian. Nah, bukti ini penting untuk pelaporan dan melindungi korban dari manipulasi lanjutan. Nah, kemudian juga segera hentikan kontak dengan pelaku. Jadi blokir semua akses komunikasi, jangan respon ancaman atau rayuan lanjutan. Kemudian juga laporkan ke pihak berwenang tentunya ya, misalnya kepolisian, kanal resmi seperti bank terkait, OJK ataupun Indonesia Anti Scam Center gitu. Jadi pelaporan itu bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk mencegah korban-korban selanjutnya juga gitu. Dan untuk diri sendiri itu harus cari dukungan emosional. Karena love scam ini bukan hanya kejahatan finansial, tapi juga trauma psikologis. Nah, jadi harus ceritakan kepada orang yang dipercaya, misalnya pasangan, keluarga, profesional gitu. Karena pemulihan emosi ini sama pentingnya dengan pemulihan kerugian materi. Dan ingat, jangan hadapi ini sendirian. Makin cepat korban bicara dan mencari bantuan, itu semakin kecil kekuasaan pelaku. Ingat, si pelaku ini tuh mengandalkan kesunyian korban. Jadi bukan hanya kekuatannya sendiri. Oke, baik. Antijo, lalu apa yang seharusnya dilakukan korban penipuan love scamming begitu ya, agar mereka juga bisa kembali beraktivitas, bisa kembali mungkin tidak kembali tertipu lagi oleh love scamming tersebut, Antijo? Tadi yang seperti saya katakan bahwa memang sudah harus menutup semua akses terhadap si pelaku. Kemudian juga tadi minta bantuan profesional karena memang yang terkait atau terkena itu bukan cuma finansial tapi juga psikologisnya. Nah, tapi untuk melindungi diri sebetulnya ya, gimana preventifnya itu langkah-langkahnya ada beberapa nih. Misalnya jangan mempercepat kedekatan emosional dengan orang yang belum pernah kita temui. Ingat, sesuatu yang ada di dunia nyata itu nggak pernah bisa diuji kebenarannya. Kemudian yang kedua, jangan pernah membagikan data pribadi, finansial ataupun konten-konten yang intim kepada orang lain. Libatkan logika dan juga pihak ketiga. Jadi ceritakan ke orang yang kamu percaya, karena dari situ orang pihak ketiga bisa memberikan masukan. Waspadai juga hubungan yang meminta kerahasiaan dan pengorbanan sepihak. Ingat prinsip sederhana, yaitu hubungan sehat tidak pernah membuat kita takut, tertekan atau juga merasa diperas. Jadi ini yang paling penting untuk dilakukan supaya menghindari ya tidak terjadi love scam tersebut. Baik, Antijo, semoga juga ini diskusi kita hari ini juga dapat diterima mungkin agar tidak lagi banyak korban-korban dari love scamming dan mereka juga bisa tahu bagaimana secara dari sisi psikologis ya. Baik, terima kasih Antijo telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih atas diskusi kita hari ini. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat Indonesia menunjukkan kekuatan regenerasi atlet mudanya. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.